Baik Gerindra maupun PDI Perjuangan sama-sama sudah beri sinyal Megawati dan Prabowo akan bertemu usai Lebaran. Nah, bagaimana saudara kans pertemuan Megawati Prabowo di tengah sidang sengketa Pilpres? Kita akan bahas bersama politisi PDIP Ciko Hakim, juga ada politisi Gerindra Habibur Rahman dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Mutadi. Selamat sore Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat sore, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Mas Ciko dulu. Mas Ciko, ini kalau Mbak Puan kan bilangnya insya Allah nanti habis Lebaran. Ini sebenarnya sudah adakah kejelasan di internal PDIP kapan begitu ini pertemuannya akan dilakukan? Yang pertama kita jangan bicara kejelasan dulu, kita bicara soal kemungkinan. Kalau kemungkinannya sangat mungkin. Jadi kalau pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, saya rasa juga bukan suatu hal yang harus digembar-gemborkan seakan-akan itu suatu hal yang besar ya. Karena itu suatu hal yang biasa menurut kami, karena Bu Mega dan Pak Prabowo sendiri tidak pernah mempunyai masalah yang begitu prinsip di antara keduanya. Begitu juga PDI Perjuangan dengan Gerindra. Secara masalah yang terjadi kan kalau kita bicara soal kontestasi, dan kontestasi Pilpres, kontestasi Pileg itu kan bukan masalah, itu suatu keniscayaan yang harus dilalui dalam sebuah proses demokrasi, sebuah sistem demokrasi. Jadi dalam hal itu nggak ada masalah. Dan kedua, kalau kita bicara dalam konteks Pilpres kemarin misalnya, dan dengan mengasumsikan ya, karena ini kan sidang MK ini belum selesai bersidang, keputusannya belum keluar, tapi mari kita berasumsi bahwa Pak Prabowo adalah pemenang dari Pilpres ini dan PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif. Nah ini semakin tidak aneh kalau ada pertemuan antara seorang presiden terpilih dengan sebuah partai pemenang pemilu. Jadi satu hal yang saya rasa sangat mungkin, apalagi momentumnya adalah Lebaran, di mana tentunya silaturahmi antara umat. Oke, tapi Bu Mega memang sudah mau ya untuk melakukan pertemuan itu? Saya sendiri belum nanya langsung ya ke Bu Mega ya, cuma sepertinya tidak ada masalah. Oke, baik. Tapi ini adalah sesuatu yang mungkin kansnya besar bisa terjadi. Tapi kalau misalnya, saya ingin ke Bung Habib dulu. Jadi kalau misalnya pertemuan ini nih, apa sih yang masih jadi pembicaraan begitu soal waktu dan lain sebagainya? Apa yang masih dibahas ini, Bung Habib? Ya, halo. Ya. Ya, dengar. Oke, Bung Habib. Itu kalau pertemuannya memang saya pikir dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ya akan ada pertemuan tersebut. Saya sih punya keyakinan seperti itu. Kenapa? Kami melihat gestur ya, gestur politik yang ditunjukkan oleh pimpinan-pimpinan PDI Perjuangan, terutama Mbak Puan Maharani ya. Kalau politik itu kan kita nggak hanya bicara hal yang disampaikan secara resmi ofisial, tapi justru kita melihat gesturnya. Ada beberapa hal penting ya, gestur penting yang ditunjukkan Mbak Puan. Pertama, beliau menyatakan bahwa tidak ada instruksi kepada kader-kader PDI Perjuangan untuk mengajukan hak angket. Lalu yang kedua, usai paripurna kemarin, kebetulan saya juga ada di situ, beliau menggeleng-geleng gitu ya, ketika ditanyakan oleh wartawan soal hak angket. Nah, ini kan satu faktor penting. Ini kan menunjukkan sikap persahabatan ya dari pimpinan PDI Perjuangan ya, di antaranya Mbak Puan. Di antara ya, sehingga ya kalau dibilang pertemuan ya saya pikir nggak akan ada hambatan psikologis apapun ya pertemuan ya. Pak Prabowo dan Ibu Mega adalah sahabat sudah lama, dan sebetulnya pertemuan di level berikutnya di bawahnya sedikit, pertemuan Pak Dasko misalnya dengan Mbak Puan itu kan sering banget terjadi. Bahkan mungkin dalam seminggu 2-3 kali beliau berdua bertemu ya, berbicara soal yang hal sama juga pasti. Bagaimana kita mengisi ya dinamika politik kita ke depan, kurang lebih begitu. Oke, jadi fine-fine aja nih Mas Burhan, antara Prabowo dengan PDIP atau Gerindra dengan PDIP itu fine-fine aja, pertemuan ini hal yang biasa akan besar kemungkinannya akan terjadi. Kalau Anda sendiri melihat nanti pertemuan ini kalau memang benar akan terjadi, entah itu Lebaran atau setelah Lebaran, itu akan pengaruhnya seperti apa pada sengketa Pilpres yang saat ini bergulir di MK? Saya menduga pertemuan tersebut akan menunggu hasil sengketa di MK. Karena bagaimanapun Ibu Mega masih menunggu proses terkait dengan PHPU di MK. Dan kalau misalnya terjadi pertemuan sebelum MK mengambil keputusan, itu akan mendemoralisasi
ya pasukan, dan itu yang mungkin akan dihindari. Tetapi di luar itu nggak ada masalah serius sebenarnya. Bahkan sebenarnya sudah ada pertemuan-pertemuan informal, terutama antara Mbak Puan dengan elit Gerindra, atau bahkan kunjungan Pak Prabowo ke Pak Oli ya ketika Pak Oli sedang sakit. Jadi sebenarnya prakondisi menuju ke sana sudah sangat mulus dijalankan, tinggal urusan MK yang masih belum selesai secara formal. Oke, jadi ini masih menunggu di MK begitu bergulirnya nanti pertemuan kalau analisa Anda ya? Betul. Jadi dugaan saya, karena bagaimanapun secara formal kan belum selesai tahapan pemilu, karena mereka men-challenge putusan KPU terkait dengan hasil Pilpres. Dan kalau misalnya MK sudah mengambil keputusan, dugaan saya akan memperlancar. Dan jangan lupa, Pak Prabowo kan sudah berbulan-bulan lalu menginginkan atau mengajukan pertemuan dengan Ibu Mega. Jadi Pak Prabowo sendiri sebagai presiden elek itu juga cukup aktif kan, tidak gengsian untuk mengajukan pertemuan dengan pihak manapun termasuk dengan Ibu Mega. Jadi it takes two to tango. Dua-duanya sepertinya ada sinyal untuk bertemu. Oke, apa yang kira-kira mungkin akan terjadi setelah Mahkamah Konstitusi ini memutus perkara sengketa Pilpres di MK? Ini akan kita bahas lagi lebih lengkap usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Petang.